sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dini Belinda, NPM 2110012 dari kelompok 2 dengan judul materi organel sel. Ada baiknya kita mengetahui pengertian organel terlebih dahulu. Organel adalah struktur subselular yang memiliki satu atau lebih pekerjaan yang spesifik di dalam sel itu. Contohnya seperti halnya organ tubuh. Yang dikatakan organel adalah struktur, di mana struktur itu merupakan bagian-bagian seperti halnya pada sel hewan, yaitu bagian-bagiannya badan Golgi, mitokondria, retikulum endoplasma, dan lain sebagainya. Kita telah mengetahui pengertian organel. Selanjutnya kita harus mengetahui apa itu sel hewan. Sel hewan adalah sel yang merupakan tergolong sel eukariotik yang berfungsi sebagai penyusun jaringan hewan tersebut sebagai penunjang dari pertumbuhan hewan tersebut. Saya akan menjelaskan organel sel yang pertama, yaitu membran sel. Membran sel ini adalah bagian sel paling luar, yaitu bisa kita lihat di sini membran sel. Ini adalah bagian terluar atau sebagai pelindung sel yang ada di dalamnya. Secara dilihat lebih dekat, diperbesar, membran sel itu seperti ini. Dan saya akan menjelaskan pengertian dari membran sel. Membran sel merupakan batas antara lingkungan luar sel tersebut dan bagian dalam sel tersebut. Membran sel ini bersifat selektif permeabel, yaitu hanya dapat dilalui oleh beberapa zat saja, seperti glukosa, asam amino, dan gliserin dan ion. Perpindahan molekul yang terjadi pada membran sel ini juga antara lingkungan luar sel tersebut dan bagian dalam sel tersebut. Membran sel ini bersifat selektif permeabel, yaitu hanya dapat dilalui oleh beberapa zat saja, seperti glukosa, asam amino, dan gliserin dan ion. Perpindahan molekul yang terjadi pada membran sel ini juga terbagi dalam dua jenis, yaitu transfer pasif, yaitu perpindahan molekul yang menggunakan energi dan terjadi secara spontan. Contoh dari transfer pasif ini ada dua juga, yaitu difusi dan osmosis. Dan kedua, transport aktif, yaitu perpindahan molekul dan ion hanya menggunakan energi saja. Contohnya adalah endositosis dan eksositosis. Membran sel itu memiliki beberapa fungsi, yaitu membran sel yang melindungi isi sel dari lingkungan luar, mengatur masuk keluarnya molekul-molekul, serta memberi rangsangan sebagai reseptor. Selanjutnya adalah organel kedua, yaitu retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah benang-benang yang berada di sekitar nukleus atau inti sel, yaitu benang-benang yang berada di sekitaran sini, dan secara lebih diperjelas adalah seperti ini. Retikulum endoplasma ini juga terbagi dua, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. 1. Retikulum endoplasma kasar. Permukaan luar diselimuti oleh ribosom, berfungsi untuk mendukung sintesis protein dan menyalurkan bahan genetik antara nukleus dan sitoplasma. Yang kedua, retikulum endoplasma halus. Tidak ditempati oleh ribosom, berfungsi untuk sintesis lipid, hormon, dan glikogen saja. Organel selanjutnya adalah sitoplasma, di mana sitoplasma sendiri adalah cairan pengisi sel yang mengandung berbagai zat koloid, di mana di dalam sel hewan ini sitoplasmanya adalah bagian yang ini, yaitu cairan. Dalam sel ini ada cairan, itulah yang dimaksud dengan sitoplasma. Cairan pengisi sel yang mengandung berbagai macam zat koloid.
Sitoplasma juga dikatakan adalah sebagai berlangsungnya kehidupan utama, karena di dalam sitoplasma terdapat organel-organel sel yang melayang-layang, yang bersifat koloid. Koloid pada sitoplasma bukan merupakan cairan yang sama atau homogen. Cairan yang ada pada sitoplasma itu merupakan cairan yang berbeda-beda, yaitu heterogen, di mana cairan koloid ini terdiri dari zat seperti air, senyawa organik seperti protein, lemak, enzim, hormon, dan garam mineral. Sitoplasma ini sangat memiliki banyak fungsi di dalam sel, seperti sebagai penyedia jalur transportasi, sebagai tempat larutnya zat-zat yang dibutuhkan, salah satu tempat metabolisme sel seperti glikolisis, menyimpan nutrisi, pergerakan organel dan molekul, membantu respirasi pada sel, membantu pertukaran antar organel, membantu terjadinya translasi. Selanjutnya adalah organel sel yang bernama mitokondria, di mana mitokondria itu terletak di Mitokondria ini terbentuk dari membran sel, yaitu membran sel yang melindungi sel yang di dalamnya. Maka mitokondria ini dekat dengan membran sel. Bisa dibilang mitokondria adalah terbentuk karena adanya membran sel. Bentuk dari mitokondria seperti ini. Dikatakan tadi mitokondria adalah organel sel yang terbentuk dari membran. Mitokondria juga terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan. Mitokondria terdapat pada sel apa saja? Jika teman-teman berkata seperti itu, mitokondria terletak pada sel hewan eukariotik. Artinya mitokondria terletak dalam sel manusia dan sel hewan. Fungsi mitokondria pada sel hewan yang pertama adalah sebagai penghasil energi. Fungsi mitokondria yang satu ini bisa dikatakan sebagai fungsi utama, di mana setiap asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh manusia atau hewan akan dipecahkan menjadi molekul yang lebih sederhana, seperti karbohidrat, lemak, dan molekul lainnya. Cukup sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh presentator berikutnya. Perkenalkan, nama saya Anissa Julianti Dalimunte, NPM 21110026 dari Pendidikan Biologi semester 3 dari kelompok 2. Yang kelima, peroksisom. Peroksisom adalah organel yang terbungkus oleh membran tunggal dari lipid dua lapis yang mengandung protein penyerap atau resorptor. Peroksisom tidak mengandung genom dan mengandung enzim. Enzim yang dikandung sekitar 50 enzim seperti katalase dan ureat oksidasi yang mengkristal di pusatnya. Peroksisom merupakan salah satu tipe badan mikro atau mikrobodi pada sel tumbuhan. Fungsi peroksisom yang pertama, berkontribusi dalam penyerapan cahaya. Yang kedua, pengubahan purin dalam sel. Yang ketiga, berperan dalam memecahkan asam lemak, mengubah asam lemak menjadi molekul yang kecil. Yang keempat, membantu proses respirasi. Yang kelima, pengubahan lemak menjadi karbonhidrat. Yang keenam, penghasil enzim oksidasi dan katalase. Ciri-ciri peroksisom yang pertama, dilindungi atau terbungkus membran tunggal. Yang kedua, kantung peroksisom memiliki lapisan membran yang berisi enzim katalase dan hidrolase. Yang ketiga, terdapat banyak enzim, yaitu sekitar 50 enzim. Peroksisom berperan menurunkan oksigen dalam sel dan melakukan reaksi oksidatif. Gambar peroksisom seperti ini. Yang keenam, mikrofilament.
seperti ini. Mikrofilament adalah jaringan serat protein sitoskeleton terkecil yang berfungsi sebagai jalur untuk pergerakan protein motorik yang disebut meiosis atau membentuk filamen. Jenis protein yang menyusun rangka sel mikrofilament adalah aktin. Fungsi mikrofilament dalam stabilitas sel sebagai struktur yang menjaga dan mempertahankan bentuk sel. Ciri-ciri mikrofilament. Yang pertama, seratnya berdiameter 3-7 nanometer. Yang kedua, terdiri dari 2 untal protein aktin. Yang ketiga, berbentuk spiral panjang. Yang keempat, mengelilingi pinggiran sel. Yang kelima, tersusun dari filamen tipis dan filamen tebal yang saling menjalin. Yang ketujuh, terdapat filamen yang lebih tebal di sepanjang sel otot. Aktin adalah protein globular multifungsi dengan massa 42 kDa yang membentuk mikrofilament. Aktin berperan dalam proses seluler dari migrasi sel sehingga transport membran. Yang ketujuh, struktur lisosom yang berbentuk seperti ini. Lisosom adalah organ di dalam sel yang berfungsi mencerna senyawa seperti karbohidrat dan protein. Untuk menjalankan fungsi tersebut, lisosom membutuhkan enzim tertentu. Jika lisosom kekurangan enzim, maka senyawa dalam tubuh dapat menumpuk dan menjadi racun. Ciri-ciri lisosom. Yang pertama, dibentuk oleh kompleks Golgi. Yang kedua, mengandung enzim hidrolitik atau lisozim. Yang ketiga, memiliki sistem membran tunggal. Lisosom mempunyai fungsi yaitu untuk menghancurkan diri sendiri dengan melepaskan semua enzim yang ada pada lisosom, mencerna zat-zat makanan asing hasil fagositosis atau berbentuk padat, dan pinositosis atau berbentuk cairan, mencerna makanan cadangan. Yang kedelapan yaitu mikrotubulus. Mikrotubulus adalah atau mikrotubula merupakan organel sel berbentuk tabung silinder yang terdapat di bagian sitoplasma pada semua sel eukariotik. Mikrotubulus berfungsi untuk mempertahankan bentuk sel, membantu proses motilitas sel seperti pada silia atau flagella dan pergerakan organel sel. Mikrotubulus tersusun atas molekul-molekul bulat protein globular yang disebut tubulin, yang secara spontan bergabung pada kondisi tertentu membentuk silinder panjang berongga. Tiap molekul tubulin terdiri dari 2 subunit polipeptida yang serupa, yaitu A-tubulin dan B-tubulin. Struktur mikrotubulus. Mikrotubulus dapat ditemukan di dalam sitoplasma seluruh sel eukariotik. Organel berbentuk batang lurus dan berongga dengan ukuran kecil, melengkung, berbentuk silindris dan kaku. Mikrotubulus bisa dijumpai di setiap sel yang sedang mengalami proses pembelahan. Mikrotubulus bisa dibongkar dan tubulinnya bisa digunakan untuk membangun mikrotubulus di mana saja di dalam sel. Hasil analisis kandungan kimia mikrotubulus ditemukan bahwa seluruh protein A-tubulin dan B-tubulin diperkirakan berat molekulnya sekitar 54.000 Dalton. Jenis mikrotubulus. Yang pertama yaitu mikrotubulus stabil, merupakan mikrotubulus yang dapat diawetkan dengan larutan fisikatif apapun. Yang kedua, mikrotubulus labil, merupakan mikrotubulus yang hanya bisa diawetkan dengan larutan fisikatif aldehila dan pada suhu sekitar 40 derajat Celcius.
Sifat labil ini berfungsi untuk menerangkan arah pertumbuhannya. Mikrotubulus yang kedua ujungnya terdapat bebas di dalam sitoplasma akan segera lenyap. Fungsi mikrotubulus yang pertama yaitu sebagai penyusun sitoskeleton terbesar, yang kedua sebagai sarana transport material di dalam sel, yang ketiga sebagai struktur supporting bagi fungsi organel lainnya, yang keempat mempertahankan bentuk sel atau balok penahan tekanan. Yang kesembilan adalah ribosom. Ribosom sendiri adalah sebuah organel dengan ukuran yang kecil dan berstruktur pada di dalam sebuah sel. Fungsi utama dari ribosom adalah sebagai tempat terjadinya proses sintesis protein. Diameter ribosom sendirinya hanyalah berkisar antara 20 nanometer saja, sehingga organel ini dikatakan cukup kecil. Jenis-jenis ribosom. Yang pertama yaitu ribosom bebas. Jenis ribosom yang pertama adalah ribosom bebas, yakni sebuah struktur sel yang dapat ditemukan tersebar luar pada bagian sitoplasma. Yang kedua, ribosom terikat. Ribosom ini adalah struktur ribosom yang ada dan menempel pada retikulum endoplasma atau RE yang juga biasa dikenal dengan istilah retikulum endoplasma kasar atau RER. Struktur ribosom. Struktur ribosom yang pertama itu subunit kecil, merupakan salah satu subunit dengan ukuran yang sebenarnya tak terlalu kecil. Hanya saja karena ukurannya memang lebih kecil jika dibandingkan dengan subunit besar. Yang kedua, subunit besar, yaitu sebuah subunit dengan tempat yang biasa digunakan untuk membuat ikatan baru pada proses pembuatan protein. Proses ini disebut dengan istilah 60S pada sel eukariotik, sedangkan pada sel prokariotik disebut dengan istilah 50S. Huruf S pada subunit ini merupakan ukuran dan juga singkatan yang berasal dari subunit Serpert. Yang ke-10, sentriol. Sentriol adalah salah satu bagian sebuah organel sel yang terdiri dari dua komponen mikrotuba. Di dalam tiap-tiap komponennya, ini memiliki 9 mikrotuba. Biasanya di dalam bentuk yang sama, sentriol ini mempunyai 3 bentuk, seperti tabung silinder yang terbentuk dari sebuah tubulan, serta juga sebagian besar dari sel sentriol itu berada di dalam sel eukariotik. Sel ini juga merupakan perkembangan dari sel sentrosom, yang mana sentrosom menjadi pusat sel dari area sitoplasma yang letaknya di bersebelahan dengan inti sel. Di dalam tumbuhan, sentriol ini berada di gamet jantan Bryophytes dan Charophytes, tumbuhan pembuluh tanpa biji, ginkgo serta cycas. Struktur sentriol. Di dalam organel sel sentriol ini terdapat satu sel yang mempunyai satu pasang sentriol yang letaknya itu berdampingan serta tegak lurus. Organel ini berbentuk mirip itu dengan tabung atau silinder yang mempunyai rangka mikrotubula yang tersusun dengan radial. Mikrotubula ini terdiri dari 3 rangka, yang mana jumlah di dalam tiap-tiap sentriol sekitar 9 rangka. Kesembilan rangka tersebut ditutupi oleh matris kental serta juga letak matris tersebut ada di salah satu ujung sentriol. Fungsi sentriol yaitu sebagai pusat pengelompokan mikrotubula. Yang kedua, pada saat tahap profase, sentriol ini akan bergerak berlawanan itu dengan sel serta akan membentuk benang spindel. Yang ketiga, dapat menghasilkan silia serta flagela. Yang ke-11 yaitu badan Golgi. Badan Golgi merupakan organisme sel yang dikaitkan dengan fungsi ekresi sel. Badan Golgi memiliki struktur yang dapat dilihat menggunakan mikroskop cahaya biasa. Badan Golgi tersebut juga disebut dengan aparatus Golgi, kompleks Golgi, atau diktiosom.
Fungsi badan Golgi yang pertama yaitu memiliki bentuk kantung atau vesikula untuk sekresi, terutama pada bagian sel kelenjar kantung kecil yang berisi enzim dan bahan-bahan lain. Yang kedua, membantu transfer lipid atau lemak. Yang ketiga, membantu pembentukan lisosom. Yang keempat, membantu pembentukan akrosom di spermatozoa berisi enzim yang digunakan untuk memecah dinding sel telur. Yang kelima, badan Golgi membentuk dinding sel tumbuhan. Struktur badan Golgi. Struktur badan Golgi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu sakula. Sakula merupakan salah satu gelembung dengan bentuk gepeng seperti cakram dengan susunan bertumpuk-tumpuk yang masing-masingnya dapat dipisahkan oleh celah yang sempit. Yang kedua, vesikel sekretoris adalah gelembung vesikel sekretoris merupakan gelembung bagian dari sakula yang terdapat di bagian tepi. Struktur tersebut merupakan vesikel besar yang langsung berhadapan dengan membran plasma. Yang ketiga, mikrovesikel atau vesikel transfer merupakan gelembung dengan ukuran 40 mm, vesikel dari retikulum dan terhubung dengan sakula. Bagian tersebut merupakan bagian pertama dari badan Golgi. Fungsi badan Golgi tersebut ada pada bagian mikrovesikel. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Endasari Batubara dari Prodi Biologi semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi nukleus. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dari nukleus. Nukleus itu adalah organel sel yang berfungsi untuk mengatur seluruh kegiatan sel. Nukleus juga merupakan sel terbesar yang mengandung informasi genetik berupa DNA yang berbentuk bulat hingga oval bergantung jenis selnya. Dan ini adalah gambar dari nukleus. Nukleus terdapat di sini. Nukleus yang bisa kamu temukan pada sel eukariotik. Pada sel organel inilah terkandung sebagian besar dari materi genetik sel dan membentuknya menjadi molekul DNA. Dan fungsi dari nukleus adalah menyimpan informasi genetik dalam bentuk DNA, mengontrol pertumbuhan dan pembelahan sel, mengatur metabolisme dengan mensintesis berbagai enzim. Dan selanjutnya adalah membran inti. Membran inti ini adalah selaput pembungkus nukleus yang melapisi inti sel. Bagian sel ini memiliki fungsi sebagai pelindung serta pemisah dari organel selnya. Membran inti ini memiliki pori-pori yang berfungsi sebagai tempat keluar masuknya molekul. Lalu apa fungsi dari membran inti? Membran inti ini fungsinya sebagai pelindung sekaligus pemisah pada organel selnya. Dan selanjutnya adalah nukleoplasma. Apa itu nukleoplasma? Nukleoplasma adalah cairan kental di dalam inti sel, dan nukleus juga yang mengandung banyak protein dan zat lainnya seperti air mineral, DNA, dan RNA. Dan apa itu fungsi dari nukleoplasma? Fungsi dari nukleoplasma itu adalah tempat untuk mengolah berbagai enzim. Bagian yang disebut dengan karyoplasma ini juga berperan dalam membantu menjaga bentuk dan struktur inti sel. Cairan ini terdiri dari berbagai macam molekul dan ion-ionnya yang terlarut dalam cairannya dan berstruktur seperti agar-agar dan lengket. Dan selanjutnya adalah organel-organel apa saja yang terdapat di dalam nukleus. Dan jawabannya adalah di dalam inti sel terdapat nukleolus atau anak inti, dan nukleoplasma atau cairan inti, dan butiran kromatin. Lalu apa itu fungsi dari nukleoplasma? Nukleoplasma sebagai tempat untuk mengolah berbagai enzim
Bagian yang disebut dengan karyoplasma ini juga berperan dalam membantu menjaga bentuk dan struktur inti sel. Dan selanjutnya ini adalah proses dari DNA replikasi. Dan yang pertama dilakukan di sini yaitu adanya enzim helikase berfungsi untuk membelah untaian DNA menjadi dua. Kemudian ada nomor 2. Di sini proses terjadinya masuknya protein yang bertugas untuk menstabilkan untaian DNA. Nomor 4 selanjutnya yaitu terdapat enzim rimase yang bertugas untuk membentuk RNA primer. Dan yang nomor 5 adalah sama seperti yang nomor 3, terdapat enzim polimase yang berfungsi untuk membentuk DNA yang baru. Itu selanjutnya yang nomor 6 adanya DNA polimerase yang nomor 1 berfungsi untuk membangun RNA yang sudah terbentuk menjadi DNA yang baru. Selanjutnya yang nomor terakhir terdapat enzim ligase bertugas untuk membangun untaian. Sekian isi dari presentasi kami. Apabila ada kata-kata kami yang salah atau yang kurang jelas menurut kalian, kami minta maaf. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.